Nah, sebelum kita membahas tentang foreplay, jadi diharapkan kalian sudah setidaknya pernah mirroring, oke? Pernah mirroring, kalian sudah melakukan self love setidaknya sekali, 2 kali, atau setidaknya ya minimal sekali lah kalian lakukan. Kemudian kalian juga sudah melakukan masturbasi berjiwa, oke? Jadi 3 ini perlu kalian lakukan terlebih dahulu. Kalau sudah, nah ini baru bisa dipakai. Kalaupun kalian nggak sempat melakukan semuanya, lakukan mirroring dulu saja. Bisa sambil kalian langsung maju ke materi kelima. Kalau kalian waktunya tidak terlalu banyak. Tapi kalau banyak waktu, lebih baik dipelajari semua. Karena akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, kalau memang pendaman kalian itu sudah lenyap sepenuhnya, ketika kalian berdekatan dengan istri, ketika kalian saling berpelukan, kalian akan merasa nyaman. Ini penting. Tapi, oke, tapi kalau masih ada pendaman, masih ada dogma, biasanya ketika bahkan kalian hanya berdekatan nih, atau kalian hanya sekedar masih berpelukan, rasanya nggak nyaman. Misal lah, misal kalian 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 sadar kalau kalian punya gejala ejakulasi dini. Jadi kalian sadar kalau durasi kalian itu mungkin cuma ya 3 menit. Misal Mas Kadam itu akhirnya sadar loh durasi kok cuma 3 menit. Nah, Hmm. kemudian otomatis dari kesadaran itu akhirnya muncullah ketakutan. Yang kemungkinan saat Mas Kadam berdekatan sama istrinya. Bahkan lagi ngomong-ngomong doang, itu biasanya muncul ketakutan, muncul ketidaknyamanan, bahkan muncul penolakan. Lama-lama muncul penolakan, muncul ketidaknyamanan, bahkan untuk tidur sekamar. Karena takut ketika tidur sekamar, ketika berpelukan, si Kadam ini akhirnya takut bahwa aktivitas pelukan ini bisa lanjut ke aktivitas seks, di mana akhirnya dia tahu kalau seksnya belum baik, masih durasinya masih singkat. Nah, akhirnya rasanya nggak nyaman. Nah, gimana kalau rasanya nggak nyaman? Disadari aja rasa nggak nyamannya. Oke? Jadi kalian bisa praktek mirroring tanpa kaca menggunakan pasangan kalian masing-masing. Jadi kalau kalian punya pendaman emosi, punya punya ketakutan, ketidaknyamanan, kalian bisa ngecek hal-hal tersebut, terutama terkait seks dengan pasangan kalian masing-masing. Kalau kalian ada pendaman, ada ketidaknyamanan, otomatis ketika pelukan rasanya pasti cenderung nggak nyaman. Nah, apa yang kalian lakukan ketika rasanya nggak nyaman? Nggak usah diapa-apain. Ini penting. Jadi nggak usah diapa-apain. Misal rasa nggak nyamannya muncul nih. Rasanya di dada nggak enak, nyesek, di leher kaku atau lemes, di badan, nggak usah diapa-apain. Dibiarin saja, dinikmati total, nanti lama-lama hilang. Oke? Jadi tidak perlu dilawan. Tidak perlu juga berusaha untuk menjadi nyaman. Oke, jadi kalian perlu poin pertama kalian perlu jujur terhadap diri sendiri. Kalau memang nggak nyaman ya udah dirasakan saja ketidaknyamanannya. Poin kedua kalian perlu keberanian untuk tidak melawan dan untuk membiarkan ketidaknyamanannya muncul apa adanya. Oke, jadi kalian perlu 2 poin, yaitu yang pertama adalah kejujuran, kedua adalah keberanian. Kalau kalian punya dua-duanya ini, semua masalah hasilnya beres, masalah apapun. Jadi ketika kalian berpelukan, rasanya nggak nyaman, dibiarkan saja. Nanti pelan-pelan hilang ketidaknyamanannya, mulai merekalah kenyamanan. Jadi tidak berusaha dilawan. Kalian tidak sedang berperang dengan pengalaman internal yang terjadi di dalam tubuh kalian, berupa perasaan maupun pemikiran. Jadi dibiarkan saja. Oke? Aman?